Hari ini saya nyatakan ini baru sebuah awal langkah-langkah besar. Hari ini saya nyatakan bahwa ini baru halaman pertama. Masih banyak halaman-halaman berikutnya yang akan kita buka dan baca bersama, tentu untuk kebaikan kita bersama. Melalui ucapan santun namun syarat makna, pidato pengunduran diri Anas Urbaningrum dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat seolah menunjukkan ada pesan lain di balik keputusan mundurnya itu. 22 Februari 2013, akhirnya Anas menyandang status tersangka. Setelah sebelumnya sempat beredar bocornya draft surat perintah penyidikan atau sprindik terkait kemungkinan Anas ditetapkan sebagai tersangka. KPK telah menetapkan Saudara AU sebagai tersangka. Hampir 2 tahun semenjak Nazarudin melancarkan tudingan, Anas kerap dikaitkan terlibat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Rp1 saja, Anas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas. Geliat Anas bukan tanpa sebab. Ia menduga status tersangkanya sudah dipesan jauh-jauh hari. Bak gelar perkara, mantan ketua HMI itu menghubungkan satu persatu fakta yang tersaji jelas di depan matanya. Terutama saat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memintanya berkonsentrasi pada masalah hukum yang menjeratnya. Kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Anas Urbaningrum, yang tetap menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Sementara saya memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan, dan penertiban Partai Demokrat ini, saya berikan kesempatan untuk lebih memfokuskan diri pada upaya untuk menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Saya menjadi yakin saya akan menjadi tersangka di KPK setelah saya dipersilahkan untuk lebih fokus berkonsentrasi menghadapi masalah hukum di KPK. Anas boleh jadi tak steril dari suap, namun di kancah politik ia bukan bayi. Jika benar Anas adalah halaman pertama, siapa berikutnya? Pemirsa, kita bertemu kembali di acara yang sangat ditunggu-tunggu, Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita tidak punya pilihan lain untuk mengangkat topik, kecuali dengan ditetapkannya Anas Urbaningrum jadi tersangka. Dan mungkin dalam bulan ini pertama kali dalam sejarah 2 ketua umum partai menjadi tersangka kasus korupsi. Tapi untuk Anas, ceritanya ternyata panjang. Anas pun berpidato dalam pengunduran dirinya yang santun dan penuh makna. Dalam tapi menusuk. Halus tapi tajam. Seolah-olah semua kejadian yang menimpa dirinya ada keterkaitan antara kekuasaan dan kekuasaan. Dia sudah dikatakan harus fokus
terhadap masalah hukum. Dan itu ditafsirkan dia, bahwa dia akan jadi tersangka. Dan memang seminggu kemudian dia akhirnya jadi tersangka. Setelah didahului oleh bocornya sprindik KPK. Tapi ada yang lebih mengkhawatirkan lagi. Dalam pidatonya juga Anas mengatakan bahwa ini halaman pertama. Akan banyak halaman-halaman lain yang akan kita buka dan kita baca. Kemana arah dari ucapan ini? Kita akan kaji malam ini. Sebelum kita kaji, saya terpaksa balik ke Founding Fathers Partai Demokrat. Saudara Anwar Fuadi. Bagaimana Anda menanggapi Anas jadi ketua umum, jadi terdakwa, mengundurkan diri, dan pidato seperti jadi tersangka, dan kemudian pidato seperti tadi. Anda yang mendirikan partainya. Udah boleh mulai, Bang Karno? Ya boleh banget. Ini sebetulnya kelihatannya pertikaian antara Bapak SBY dengan Anas. Pertikaian. Kelihatannya seperti pertikaian, padahal enggak. Ini hanya konflik kecil, Pak. Yang membesarkan orang lain. Orang-orang partai lain yang membesarkan. Anda lihat wajah Anas tadi tidak di layar. Oh, lihat. Bagi Anda itu kecil persoalannya. Berat sekali untuk hidup Anas itu. Politisi dengan Besar sekali. politisi dengan aktor ini sama, Bang Karni. Aktingnya hampir sama. Aktingnya hampir sama. Kadang-kadang akting lucu, kadang-kadang akting sedih, kadang-kadang akting memelas. Sama. Sama. Bang Karni, antara Anas dengan Pak SBY itu tidak bisa dipisahkan. Mereka itu adalah ayah dan anak. Anas banyak diuntungkan oleh Pak SBY. Anas dari tingkat sektoral hingga menjadi jajaran yang tertinggi. Ketua umum partai terbesar di Indonesia, Partai Demokrat. Anda mengecilkan Anas Oh, banget. tidak. Seolah-olah hanya gara-gara di katro. Tidak. Anas sudah besar sebelumnya, tapi tidak sebesar seperti sekarang. Banyak orang, tidak semua orang kenal. Saya berikan contoh. 10 tahun yang lalu. Anggota saya, namanya Marini Zubardis. Dia ulang tahun. Anas datang sebelum tamu-tamu lain datang. Dia sudah datang. Dan saya datang sebelumnya karena anggota saya yang ini. Yang panitia. Apa hubungannya? Sebentar, Bang. Jadi, dia bicara dengan saya sangat serius begitu lama karena saya memang teman lama sama Mas Anas. Kemudian artis-artis datang. Semuanya agak heran melihat saya kok serius sekali bicara dengan seorang anak muda. Sahabatnya Anas. Saya berteman, bersahabat betul sih tidak, berteman. Berteman. Jadi semuanya itu ketika para artis semua datang melihat saya serius berbicara dengan Anas, seorang anak muda yang ganteng, semua bertanya kepada saya, Bang, itu siapa yang ganteng itu? Saya bilang itu namanya Anas Urbaningrum. Siapa itu Anas Urbaningrum? Mantan ketua umum HMI. Oh, berarti pada waktu itu dia masih sektoral. Nah, kemudian SBY mengangkat. Maksud Anda belum terkenal? Belum, baru terkenal di kalangan-kalangan organisasi. Tapi di kalangan artis dan umum belum dikenal. Tapi beliau menjadi besar setelah beliau menjadi ketua umum Partai Demokrat setelah ditarik oleh Pak SBY. Tapi di lain pihak, Pak SBY juga diuntungkan dengan adanya Anas. Karena Anas ini bisa ke bawah. Saya pernah beberapa kali pergi dengan Anas ke daerah. Oh, sangat jago Anas ini merangkul orang-orang daerah. Jadi Demokrat ini juga dibesarkan oleh Anas. Orang-orang bawah ini sangat jago dia. Karena Anas, sebentar Bang Karni. Kenapa harus pecah kalau gitu? Pecah kongsi begini. Biasa, Pak. Antara suami istri, antara anak dengan bapak. Biasa itu. Bentar lagi juga kebaikan. Kalau orang Padang bilang apa? Cabi-cabi bulu ayam. Kan bisa dibetulkan lagi. Yang salahnya itu nanti seperti biduk lalu kiambang bertaut. Ya kan, bidunya pergi, kiambang bertahun lagi, orang yang luar yang nggak enak, orang ini kembali lagi damai, anak beranak. Dan saya tahu Anas ini ke daerah, dia selalu merangkul orang-orang daerah. Dia memegang kata-kata daripada Dale Carnegie. The deepest principle in human nature is craving to be appreciated. Azas terdalam dalam kehidupan manusia adalah keinginan yang meluap-luap untuk dapat dihargai. Anas jago.
dalam hal itu. Jadi dalam ini kalau Jadi tadi itu dia sandiwara. bisa saja. Namanya politisi dan aktor sama-sama. Mempermainkan perasaan orang. Walaupun dia tersangka. Bisa saja. Dan Bang Arni, Kenapa dia mengatakan bahwa dia udah tahu jadi tersangka ketika Pak SBY mengatakan dia harus fokus ke masalah hukum. Seolah-olah dia mau mengatakan Pak SBY udah tahu loh gua mau jadi ini tersangka. yang salah Bang Arni. Salah itu. Pak SBY itu tidak pernah intervensi. Belum pernah, ini catatan. Saya beritahukan bukan pada ruangan teman-teman di ruangan ini, tapi kepada seluruh bangsa Indonesia. Pak SBY tidak pernah intervensi. Buktinya, pada waktu besannya Bapak Aulia Pohan, itu Antasari itu sahabat dekat saya dan kerabat saya. Tidak pernah Pak SBY intervensi supaya si Pak Aulia besannya dibebaskan. Tidak pernah. Apalagi Tapi kan musim berganti, angin berubah. Itu kan dulu. itu orang lain, tapi buat SBY tidak. Dia tetap tegas. Kalian coba, saya ingin tanya. Ini apakah Anda bilang cabik bulu ayam? Apakah Anda... Biduk lalu cemang bertaut. Itu belum terbukti bertahunnya. Biduk baru lalu ini. Belum kita lihat bertahunnya. Dalam hal belum terlihat bertahun ini, Anda di pihak mana? Saya menyayangi kedua-duanya. Jadi Anda netral. Saya menyayangi kedua-duanya. Dan saya harapkan merekanya akan kembali lagi bertahun. Bukan. Yang repotnya ini kan orang luar. Saya mau orang tanya. partai lain kok ikut campur dalam urus rumah tangga partai Jadi Demokrat. Anda tidak di dua tempat itu. Di dua kubu itu. Pokoknya saya menyayangi kedua-duanya. Bang Arni. Saya Kenapa Anda menyayangi nggak berani kedua-duanya. mengatakan Anda netral? Pada saat tertentu Bang Karni kita boleh netral. Tapi ada saatnya kita tidak boleh netral. Sekarang Anda Ya. netral atau tidak netral? Saya netral sekarang. Netral. Netral. Anda ingat? Yang saya pentingkan Tunggu dulu. adalah keutuhan Partai Demokrat. Anda ingat nggak ketika minggu lalu Anda mengatakan bahwa dalam bahasa Inggris, coba Anda ulang lagi Dante punya Dante kata-kata. Alighieri, the hottest principle. Jadi neraka yang paling Ya, panas the hottest place adalah tempat orang-orang netral ketika konflik moral terjadi. Betul, pada saat tertentu maksudnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, to a certain extent. To a certain extent, pada saat tertentu. The hottest places in hell are reserved for those who, in a period of moral crisis, Jadi- maintains their neutrality. Pada ada saat tertentu. Jadi gara-gara itu Anda nggak berani ngomong netral. Ada saat tertentu. Nanti kita akan bicara lain lagi mengenai. Iya. Baik, kita sekarang ke bekas Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Belum. Kalau begitu saya ke Pak Ridwan Saidi. Ini Pak Ridwan orang politik lama. Iya. Ini nggak pernah kejadian kan? Nggak pernah. Ketua Umum Partai Konflik. jadi tersangka. Iya. Dan kemudian pidato tadi. Iya. Bagaimana Pak Ridwan memaknainya? Yang pertama, legal standing saya dulu. Partai itu terima APBN. Jadi kami berhak bicara tentang partai. Itu dulu. Yang konflik Anas dengan SBY adalah konflik pattern patron and client dengan client. Ini parah konflik ini. Sebab hubungan Anas dan SBY sejak Anas Ketua Umum HMI tahun 98, bukan baru. Kemudian mungkin Ibu Andi Nurpati bisa mengaksentuasi saya, mengakrab ketika Anas KPU dan SBY Capres. Kemudian Anas diimbau atau diajak masuk ke Demokrat dan menjadi calon. Nah, Anas tidak memahami bahwa sampai di situ saja karirnya di Demokrat. Tetapi kemudian dia mencoba peruntungannya di Kongres Demokrat dan dia terpilih. Sebelum dia terpilih, ini pengakuan Anas kepada saya dan 1-2 orang senior di HMI beberapa hari lalu. Dia mengatakan dia diminta untuk mengundurkan diri sebelum voting. Jadi itu makanya dalam pidato itu dia mengesahkan dirinya sebagai unwanted child. Anak yang tidak diinginkan. Nah, Anas menjawab bahwa saya mau bicara dengan teman-teman dulu.
konflik terus berlanjut dengan adanya pemilihan-pemilihan di daerah. Ketika Anas ke Sulawesi Utara, titipannya adalah harus Sarundayang. Tapi yang terpilih adalah wali kota Manado. Kemudian Anas menerima SMS, Anas, saya akan membuat perhitungan kepada kamu. Ini yang melukai Anas. Yang mau bikin perhitungan ini siapa? Anas menerima SMS Dari pembesar-pembesar lah di dalam partai itu. Apa mesti disebutkan, nggak usah. Ntar abis ini saya sebut. Jadi Anas merasa bahwa sebagai klien, dia telah berbuat banyak terhadap terhadap patron. Dia telah berbuat banyak. prinsipal lah. Antara lain juga dia telah memberikan anugerah alumni HMI kehormatan kepada SBY yang saya tentang habis. Apa yang dilakukan Anas itu dia telah berikan. Dan hal-hal lain yang tidak ketahui. Lalu dia merasa, ketika SBY mengatakan, Anas kau agar konsentrasi kepada kasus hukummu. Buat seorang Anas, SBY menggenggam batu untuk memeras air. Tak setetes air yang terpercik, malah tangan SBY yang berdarah-darah. Karena itu Kita tunda dulu. Berdarah-darah. Baik, Ustaz.